kalau orang introvert semakin dia untuk tidak memberanikan diri nunjukin bakatnya ya bakal tenggelam, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Iya. Semua itu kan butuh proses. Iya. Kalau gue sih sebenarnya orang introvert juga ya. Gue nih, malu. Gue pengen ucapin terima kasih dulu kali ya buat teman-teman gue ya. Boleh nggak sih Gi? Boleh. Boleh agak di zoom. Rubuh lu. Semuanya nasib. Emang nasib. Halo guys, balik lagi di Ngaso Ngobrol Asik Sore. Yeay. Kali ini kita kedatangan tamu Kak Imam Dharma, yaitu seorang majelis karaoke. Seorang majelis karaoke. Biasanya kan majelis ulama, sekarang majelis karaoke terbaru nih. Ya bukan pertama, orang seutuhnya gue ya, seorang majelis. Berarti rame. Ini rame banget badan gue. Oke, majelis karaoke ini pertama yang di Lampung ya Kak ya? Bisa, gue bilang sih iya sih ya. Oke, gitu. Kalau untuk saat ini tuh. Boleh ngobrol sedikit lah ya tentang. Banyak juga nggak apa-apa. Saya mah orangnya tanya jawab saya mah. Nah, karena majelis karaoke ini kan bisa dibilang baru pertama ya. Nah, warga Lampung tuh kayak belum terlalu paham. Boleh nggak sih Kak dijelasin majelis karaoke itu apa kayak gitu? Sebenarnya kalau majelis karaoke itu kan gue buatnya di 2019. Tapi sebelum 2019 gue buat majelis karaoke tuh 2017 kalau nggak salah 2017 akhir tuh bulan Desember bukan bulan Januari, betul nggak sih? Iya kan ya. Kan akhir 2017 tuh gue sama teman-teman tongkrongan dulu tuh di warung nongkrong. Gue tuh sama teman-teman di situ buat konten namanya karaoke. Ya, jadi pas karaoke itu kita buat tuh selama 1 tahun lebih lah ya. Habis itu kita punya kesibukan masing-masing tuh, akhirnya pada mencar, teman-teman yang lain pada nyariin kemana nih karaoke. Akhirnya gue buatlah sendiri 2019 akhir di bulan November tuh majelis karaoke. Oh, gitu. Berarti kayak pertamanya sama teman-teman. Iya, sama teman-teman. Terus teman-teman punya kesibukan. Itu nggak jalan lagi kan si karaoke, akhirnya gue buat sendiri namanya majelis karaoke. Kebetulan kan nama gue Imam. Iya. Gue buat namanya majelis karaoke biar kesannya religi gitu. Kenapa? Alasan tersendiri nggak nama majelis karaoke itu? Iya, karena nama gue kan Imam nih, pemimpin gitu ya. Majelis karaoke kan diambil bahasa Arab, kumpulan, ya kan. Iya. Terus ada pendengar-pendengarnya gue kasih namanya makmum gue gitu. Gitu. Jadi biar gak kasih gitu. Kamu mau jadi makmum saya? Waduh, kacau. Boleh. Bisa dibicarakan nanti ya. Iya, cuman kan kadang pas gue pertama kali buat majelis karaoke di 2019 tuh kan emang banyak tuh teman-teman di Lampung yang dulunya belangsa kan pada hijrah gitu kan. Baik aki baik uktinya gitu. Gue sih nggak mempermasalahkan itu, cuman kan nama majelis karaoke ini sebenarnya gue ambil dari bahasa Arab. Majelis itu kan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Irlandia. bukan ya? Indonesia ya. Itu kan artinya perkumpulan ya. Jadi pas gue buat majelis pertama kali, gue manggung di salah satu kafe, terus ada yang DM gue, ini majelis ini orangnya pada ngaji gitu. Oh gitu. Ada yang nanya gue kayak gitu. Terus gue jelasin majelis karaoke ini ya perkumpulan untuk teman-teman yang pengen nyanyi aja karaokean gitu. Kayak dikecam gitulah, ada yang kontra dengan gue gitu. Gitu. Tapi gue mah orangnya kayak gitu biasa aja, anggap aja dia itu sebenarnya ngefans sama gue sebenarnya. Emang banyak fansnya nih, banyak haters ya Kak? Haters, gue lebih suka banyak haters dibanding banyak fans. Oke, untuk majelis karaoke ini untuk spesifik kegiatannya itu kayak semacam apa sih Kak gitu? Bakso sih sama kumpul di sama kumpul di Adipura gua. Iya, sore di Pelabuhan Kemiling. Lucu banget. Sial. Ini gua doang konten di sini yang gua lucu ya. Yang lain enggak lucu ya. Jangan diupload. Oke. Kalau spesifiknya sebenarnya majelis karaoke ini akhirnya gue buat karena memang banyak banget
nggak tahu banyak banget atau gua doang sama rombongan gue ya nggak kebayar sama Invis, Tarok gitu untuk karaokean gitu lah. Sampai akhirnya gua sama teman-teman tuh berpikir udahlah buat kita buat konten aja karaokean, kita ngambil di YouTube pakai software yang ada di Google juga, dibantu sama softwarenya, jadi kebentuk lah kayak gitu tempat nyanyi biasa aja. Sebenarnya awal tuh gua sering nyanyi aja di warung nongkrong tuh, gue sering nyanyi, teman-teman gue ngedengerin, kenapa kita nggak buat aja konten karaoke gitu, lu kan suka nyanyi, jadi gue yang diangkat jadi PL gitu. Ini gue dalamnya G-string loh. Ini lupa pakai BH aja gue nih, makanya ini gue kendorin biar nggak kelihatan gitu. Konsepannya simpel biar teman-teman bukannya nggak sanggup ya, mungkin teman-teman pengen main ke kayak tempat-tempat karaoke yang komersil, mereka bayar cuman just karaoke gitu kan. Sekarang udah banyak kafe di Lampung, gue cuman hanya sekedar pelengkap konten aja. Akhirnya konten itu yang gue buat. Oh, berarti itu tempatnya kayak di tempat kafe-kafe atau emang ada khusus sendiri, kakak punya kayak studio sendiri untuk? Oh nggak ada, kalau studio sih gue nggak ada. Nggak ada, gue cuman jatuhnya gue apa ya, penggiat konten kali ya, penggiat konten, karena gue sering buat konten itu yang gue jual ke beberapa kafe gitu. Kan biasanya akustikan, nge-DJ ya kan. Nah kalau gue ngejual konten karaoke-nya. Oke. Nah untuk prospek di Lampung nih gimana sih kak? Karena kan ya namanya membangun kayak yang baru, hal baru itu kan kayak pasti banyak tuh kayak gak mudah. Itu gimana untuk prospek di Lampungnya? Kalau prospek Lampung sih emang cukup lama banget ya. Dari 2019 tuh teman-teman si pertama yang banyak datang tuh teman-teman. Cuman gue selalu bilang sama teman-teman gue tuh ketika gue buat konten majelis karaoke ini, mereka tidak datang pun tidak apa-apa, karena majelis karaoke ini pure memang gue pengen buat untuk banyak orang gitu. Jadi masanya pun biar kebentuk dengan sendirinya, mereka datang karena majelis karaoke gitu. 2019 tuh vibe-nya nggak ada sama sekali, bahkan gue yang nyeting sendiri, gue yang nyanyi sendiri, yang ngedengerin gue sendiri, nggak ada penonton. Itu nggak ada, itu 2019. Pas di 2020 kita covid break setahun, 2000 baru tahun kemarin ini gue mulai lagi ke kafe-kafe, sama vibe-nya masih seperti itu gitu. Akhirnya gue nggak jual diri ya, gue jual konten gue, maksudnya ke kafe di malam minggu, gue testeran di malam minggu di kafe itu, emang rame banget. Terus ketemu tuh akhirnya. Ketemu jalannya dan orang juga menerima dengan konten yang gue buat itu. Wow, keren banget ya. Emang sombong banget sih gue. Aduh. Itu sombong orangnya. Kita minum dulu ayo. Boleh. Ya, bibir kita udah busikan loh. Kita minum apa nih? Kopi dari Diwa ya. Diwa Blok nih. Gimana kak rasanya? Enak banget nih red velvetnya. Ya. Bukan ya? Bukan ya. Bukan, Kak. Ini apa nih? Kopi susu ya? Gula aren sih kalau nggak salah ini. Iya. Kerasa banget soalnya tangan tukang arennya. Nyogrok jadi dulu kerasa. Okay. Enak. Ya untuk menyalingi lah kita sambil ngobrol. Iya, gitu. biar asik. Ngobrol di mana aja kalau sama Diwa Blok mah asik, di Red Doors Joyo jadilah. Iya. Nah, untuk pengalamannya nih Kak, pernah nggak sih dapat pengalaman yang buruk selama menjalani kayak majelis karaoke ini? Kalau buruk sih nggak ada ya. Gua anggap itu semuanya adalah proses sih. Wow. Kayak dimulai gua nyanyi sendiri, gua nyeting sendiri gitu ya. Sampai akhirnya gua ada temen yang sempat nemenin gua di majelis karaoke. Nggak ada penonton sama sekali, sampai akhirnya ketemu dengan penonton yang banyak. Itu menurut gua kayak satu proses yang masih panjang gue jalanin gitu, dan gue pun sampai sekarang belum merasa puas dengan apa yang udah gue dapat gitu, karena masih panjang lah perjalanan. Kalau yang buruk-buruk banget sampai ditimpuk telur, belaur, disiram air comberan, kayaknya enggak deh, itu acara ulang tahun kayaknya ya. Itu acara ulang tahun bukan karaokean kayaknya. Nggak ada. Kalau yang buruknya sih belum sih, ya mudah-mudahan sih nggak ada ya. Wow, berarti perjalanannya emang sangat nggak mudah ya Kak ya? Nggak mudah banget, sama kayak misalnya lu ngejalin hubungan dengan seseorang itu nggak mudah kan. Orang untuk bisa ngedapetin apa yang dia mau di diri lu, gitu kan, perlu ada KFC, McD, nonton, seblak. Boleh ngomong gak sih? Nggak apa-apa ya? Nggak boleh ya? Boleh. Untuk
terbaik nih Kak, berkesan banget nih selama Kakak berproses ini kan pasti ada kan. Nah, itu boleh dong dikasih tahu. Kalau untuk best momennya sih, ya alhamdulillah gue dibantu sama teman-teman gue juga. Gue pengen ucapin terima kasih dulu kali ya buat teman-teman gue ya. Boleh nggak sih Gi? Boleh. Boleh agak di zoom. Kayak di Indosiar itu kan ya kan. Ya, gue pengen ucapin makasih dulu buat teman-teman undercover, ada Bule, ada Dede, Yaying, Man Panji yang udah selalu support majelis karaoke dalam keadaan apapun, yang tanpa mereka juga gue nggak bakal ada apa-apa gitu kan. Kalau untuk best momennya di majelis karaoke tuh sama perjalanan di tahun lalu tuh gue buat kolaborasi dengan kafe itu bikin Halloween party cuman best performance-nya si majelis karaoke, dan di luar ekspektasi gue sih. Gue mikir tuh kayak itu tiketing 50.000, gue pikir kayak 50 orang datang aja udah syukur gue. Tapi yang datangnya lebih dari itu, bahkan dari jam 4 sore tuh orang udah pada ngantri beli tiket itu gitu. Kayak ngerasa ngerinding aja gue gitu. Ya Allah kata gue. Tuh sekarang merinding noh. Ada apa di sini? Iya, jadi itu ya best momennya. Terus mereka datang sekitar sampai 250 sampai 300 orang yang datang. Terus gue main ke kafe lain juga, mereka ngikut juga. Itu sih yang gue ngerasa kayak yang, wah anjing nih majelis karaoke akhirnya gue bisa ngedapetin segmen yang gue mau gitu. Keren banget sih. Udah nggak usah tepuk tangan lah. Okay. Karena segmen yang pertama gue cari di majelis karaoke itu adalah perempuan, memang perempuan. Karena ketika gue buat sebuah konten perempuan itu datang, pasti laki-laki bakal datang. Oh iya. Kalau gue buat laki-laki semua segmennya ataupun konsepannya, perempuan akan enggan untuk datang kan. Akhirnya gue perempuan yang emang gue incer. Hati-hati perempuan di luar. Enggak gitu maksud gue, untuk datang di majelis karaoke-nya. Oh gitu, bukan diincer dalam. Itu selesai acara. Itu selesai acara, enggak pas acara. Oh iya. Dan untuk waktu dekat ini Kak, ada rencana buat majelis karaoke itu apa nih Kak? Dalam waktu dekat sih gue bakal ngisi juga dengan diundang sama corporate rokok di salah satu kafe di tanggal 27. Di tanggal 4 tuh gue main di Pringeseu lagi. Pringsewu. Di kafe lagi tanggal 4 Pringeseu. Mudah-mudahan sih di Palembang jadi ya. Gue berharap jadi sih biar bisa main-main kan. Kalau lo mau ikut nggak apa-apa. Boleh, bisa dibicarakan nanti ya. Oke. Masuk. Untuk model playlistnya gimana? Ya. Kalau untuk model playlist ataupun list song list gue sebenarnya kalau dulu tuh gue masih sistemnya download di YouTube. Karena kan dulu gue belum sempat untuk ngedit beberapa lagu gitu kan. Untuk konsepan lagunya si majelis karaoke sendiri yang mainstream sih, sama-sama kayak lagu Dahsyat. Mungkin lo tahu lagunya Raja yang Tulus. Tahu kayak. Tahu. Coba nyanyi Kak. Lo tahun berapa lahir? 99. Anjing. Mudah sekali Anda. Lagu Raja, terus kayak lagu-lagu yang pop zaman sekarang tuh kayak Tulus gitu kan. Kalau di YouTube-nya itu gua ambil lagunya, gua playlistnya lagu-lagu mainstream, lagu-lagu pop R&B yang kekinian juga gitu. Dilihat segmennya juga, kalau orang tua yang datang kan nggak mungkin gue puterin lagunya Justin Bieber kan. Paling tembang kenangan, kalau enggak lagu-lagu religi supaya dosa-dosa mereka diampuni ya, gitu kan. Karena orang tua. Oke. Emang kenapa kalau orang tua kalau lagunya religi? Ya supaya mereka tuh ingat Allah loh. Oh. Berarti yang muda gimana yang muda? Yang muda udah biar nakal aja dulu. Oh iya, kita minum lagi ya. Iya. Kalau mau nambah boleh Kak? Oh gitu. Bawa pulang boleh? Ini air apa nih kalau kita boleh tahu nih? Lemon gitu ya dia. Iya. Ada min-minnya gitu ya. Tapi enak loh Diwa ini. Di mana sih tempatnya nih? Ini ada di Jalan Nusa Indah, boleh aja dicek IG-nya. Oke. Ini tagline-nya kopi dan cerita nih. Iya. Habis ngopi kita bikin cerita aja. Oh. Itu mungkin ya? Terus ibu malu. Aduh. Oke. Nah, dari tadi kan kita nanyain tentang majelis karaoke. Yeah. Dengar-dengar tadi kan aku udah cek Instagramnya Kak Imam. Itu kan Kak Imam ada usaha yang lain. Iya. Nah, itu kesehariannya selain majelis karaoke ini apa Kak?
Ngambilin paku, masang bendera partai. Mainstream banget ya. Mainstream emang gue. Kalau seharian sih gue masih di radio ya. Oh, di radio. Radio, cuman kalau untuk yang di bio gua tuh si Bahai Hai ya, lo lihat ya, Bahai Hai. Sebenarnya Bahai ini juga unik nih sebenarnya. Jadi dulu tuh gua sama teman-teman kampus main ke kebun gua. Dia ini antara pengen bilang bahaya sama bahagia. Jadi teman gue ini loncat dari ketinggian, terus dia langsung, woi, bahai hai kata dia. Jadi hal itu tuh unik kan? Hal itu unik, akhirnya kebiasaan tuh gue bawa terus, jangan bahai hai. Oh. Di kampus tuh gue bawa terus, di luar juga gue bawa terus, gue nge-MC gue bawa terus sampai akhirnya orang tahu bahaya itu imam gitu. Oh. Akhirnya gue iseng dia aplikasi Canva kalau nggak salah ya, untuk ngedit itu. Di Canva gue tester aja, gue nyari kaos polos terus gue edit hashtag bahai hai. Karena kan kalau gue di Instagram tuh kalau lihat postingan paling bawah tuh ada hashtag like ya friends, terus Tilis Meti, ya kan, Sinambel, bahai hai gitu kan. Terus gue buat pakai hashtag bahai hai. Terus gue iseng aja gue posting dijadiin snapgram. Gue bilang open PO gitu. Banyak yang mesen, akhirnya itu keluar 3 lusinan lebih. Wow, baru sekali posting. Iya. Wow, keren banget. Makanya, sampai sekarang masihnya? Sekarang belum, karena gue pengen ngajak collab temen gue yang ilustrator sih ada. Jadi kan nggak tok cuman tulisan, ada gambarnya juga nanti. Oh, bahai hai. Nanti aku order juga lah. Boleh dapat diskon nggak? Kalau kamu free. Oh, boleh ya. Free. Nah, untuk tadi juga kan ada burgernya juga itu. Nah, itu ada store sendiri atau gimana? Kalau burger kemarin tuh sempat nebeng juga di kafe, cuman kafe sekarang tutup ya kan, karena emang pendapatan dia juga tidak seimbang. Akhirnya tutup. Dan untuk sementara sih gue lagi pengen buat konsepan untuk frozennya. Jadi si burger pengen gue buat konsepan frozen. Wow, gitu. Ternyata banyak banget ya usahanya. Apa tuh? Insya Allah. Namanya Burger, tagline-nya bikin badan lu nggak gemetar. Wow. Burger. Iya juga ya, boleh. Ternyata pengusaha muda kakak ini boleh lah ya. Belum jalan lagi sih, mudah-mudahan jalan lagi. Gitu, amin. Karena sekarang lagi ada yang pengen difokusin aja gitu. Miara tuyul. Miara tuyul. Kirain mau nikah. Nunggu kamu tuh. Oke. Kakak ini dari tadi ngelawak dulu lucu banget loh, tapi tertipu malu nih. Kakak ini dari senyumnya aja kayak udah auranya. Saya tidak mau kepancing. Nah, kakak ini buat stand up comedy juga atau gimana, Kak? Gue dulu ikut komunitasnya di 2014. Gue ikut komunitas tuh karena gue galau. Gue putus sama mantan gue yang dulu. Jadi kan gue galau tuh, ngisi kekosongan gue itu kayaknya gue harus ketemu dan orang banyak deh. Akhirnya gue ikut komunitas stand up. Karena gue juga kan suka ngomong ya, ngebanyol di tongkrongan. Akhirnya gue ikut stand up 2014. Untuk sekarang sih udah jarang sih. 2014 sampai 2017 lah gue aktifnya di situ. Gitu, tapi sekarang udah enggak ya. Udah jarang aktif. Jadi gue sekedar nimbrung aja kayak teman-teman open mic, gue ikut. Konsepnya stand up comedy itu dia kayak komunitas kan ya, Kak? Nah, kakak tuh kayak tampil juga. Iya. Atau kayak emang cuman ikut-ikut aja apa gimana gitu? Maksudnya gini, yang terakhir kakak tampil itu di mana gitu? Semalam gue tampil juga. Sekarang kayaknya tampil juga nih. Karena kan gue emang jarang ya, ketika 2017 gue udah nggak aktif lagi tuh di stand up. Jadi kalau ada job-job stand up pasti gue kasih ke orang-orang. Ke teman gue, ke komunitas juga, siapa nih yang mau ambil aja deh gitu, jangan gue gitu. Karena gue kan udah jarang juga. Ya bagi-bagi rezeki lah, nggak semuanya gue sikat kan. Gitu. Dermawan banget sih, Kak. Oh, jangan kayak gitu lah. tapi lucu banget tuh pengalaman gue stand up. Justru sekarang orang-orang mengenal gue sebagai roaster ya, karena
gue suka ngogekin orang. Jadi setiap orang ngundang gue untuk stand up pasti mereka mintanya roasting gitu. Kayak semalam gue ngisi acara stand up itu yang undang gue tuh yang punya SPBU Pertamina. Udah gitu di acara ulang tahun anaknya yang keberapa? Lu tau nggak? Keberapa? Ke-1 men. 1 tahun men. Anak pertama ya? Anak pertama 1 tahun. Gua stand up di acara ulang tahun anak ke-1, umurnya ke-1 loh. Dan yang datang orang tua sama pembantu si orang itu. Dan banyak kan anak-anak. Lu bayangin. Iya, gua bilang kayak apa nih, kan gua bingung ya untuk ngemas materinya gitu. Akhirnya ya udah materi gua sakut pautannya karena di situ banyak koko sama cici yang memang udah berusia juga gitu kan. Akhirnya gue bawa materi-materi yang memang bersangkutan dan orang tua gitu. Akhirnya nyambung ke mereka. 1 tahun ulang tahun ke-1 di Golden Dragon men, gila gue bilang. Anak emas bener ya. Anak emas, gue ulang tahun pertama aja apa, emak gue ngedumel paling gitu. Kalau Sweet Seventeen mah oke lah. Maksud gue dia bisa ngundang teman-temannya kan. Umur 1 tahun ngundang siapa, teman-temannya masih ada di surga semuanya. Belum ngebrojol semua kan. Iya. Yang datang bapak-bapak ngerti enggak anak itu. Jadi gue ngangkat kayak materinya itu tentang orang tua ngurus anak aja gitu. Gimana keadaan seorang tua. Yang paling simpel sebenarnya kalau dalam stand up itu kita menceritakan diri kita sendiri. Karena baik lagi ya, kalau stand up tuh kan menceritakan sebuah keresahan diri kita, bukan ke orang lain. Jadi kalau misalnya kita stand up di tempat yang baru dan audiensi yang baru, otomatis kita harus memperkenalkan diri kita dulu supaya kita diaminkan sama orang. Nggak mungkin gue masuk situ langsung gue ceritain tentang hal yang lain tapi orang nggak kenal gue kan. Gitu. Ya, bener banget itu. Emang ada triksnya gitu lah. Oh iya, tips and triknya kan orang ada sih kayak yang orang-orang introvert gitu kan. Dia itu kan kayak pengen banget sih kayak gimana sih biar kita tuh bisa orang-orang tuh bisa melihat kita gitu ketika kita bicara itu, kayak biar pede gitu, biar orang-orang tuh mendengarkan kita. Itu tips and triknya gimana Kak? Kalau gue sih sebenarnya orang introvert juga ya. Gue nih malu. Kamera, ada kamera. Nah gimana itu Kak? Kalau sebenarnya mainstream ya dengan untuk kita bisa ngomong di depan banyak orang tuh sama ya. Kayak kita ngomong di depan kaca awal mula. Apalagi sekarang ada sosial media. Yang bisa untuk ngelatih kita ngomong di depan kamera itu lebih oke sih menurut gua. Ada TikTok sekarang, lu lihat TikTok sekarang kan orangnya aneh-aneh. Iya, benar. Ada yang kepalanya gede lonjong. Iya nggak sih ada keluarga apalah itu, pokoknya banyak banget dan mereka pede kan di situ kan. Maksud gua banyak hal untuk bisa ngelatih diri kita, karena kalau orang introvert semakin dia untuk tidak memberanikan diri nunjukin bakatnya ya bakal tenggelam, gak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Semua itu kan butuh proses. Iya sih Kak, benar banget. Tapi kan terkadang tuh kayak ada sih, aku juga ada temen tuh, dia tuh siapa nama temennya? Ada, nggak boleh sebut sih. Laki ya? Oh cewek. Itu kayak jadi asik ya. Gosip dikit. Jadi dia tuh kayak introvert gitu loh. Terkadang dia mau ngomong itu kayak takut salah gitu. Jadi kita tuh kayak jatuhnya kayak freak gitu loh. Nah, terus dia pernah nanya nih, gimana sih biar orang lain tuh bisa kalau gini loh, gue ini ngomong dan gue ini mau direspon kayak gitu, biar nggak freak gitu. Tips and triknya itu Kak, gimana? Ya itu Kak? Tadi gue bilang ketika lo sudah menguasai sebuah hal yang ingin dibicarakan, lo omongin aja gitu. Urusan orang bakal kritik dan saran ke diri lo, ya nanti dulu gitu, lo pikir panjangnya ke situ. Karena kan orang nggak akan pernah berani ngomong di depan umum, depan banyak orang, karena dia nggak pernah mau mencoba. Bener banget. Iya kan? Iya. Seharusnya lo coba dulu. Kalau lo udah coba pasti nagih gitu. Sama aja kayak lu ngelakuin sesuatu hal gitu yang gak lu suka, yang lu takutin, lu lakuin lagi gitu. Contohnya minum Diwa. Nah kan Diwa Blok ini sekali minum kok nagih. Nagih terus ya Kak. Wah, Diwa Blok. Coba seger banget. Enak ya. Sayur asamnya ada gak sih? Apa tadi kata Kakak? Putih Minang tadi? Kakak bilang puting maning. Nasi puting maning. Nasi puting maning. Kok kamu ingetnya ke situ sih ya? Kok ke maning-maning? Sebenarnya
baru datang, puting maning enak nih. Apa puting maning? Oh, ternyata puting enak. Boleh lah nanti ya kita. Nah, boleh dong, kan tadi tuh tips and trick buat orang-orang yang introvert. Sekarang tips and trick buat aku sendiri. Boleh ya Kak? Jadi kan aku nih baru nih Kak jadi host. Butuh banyak banget pengalaman. Tapi udah lama megang mic. Oh baru belajar. Kalau juga. kamera emang sering, cuman kalau mic kayaknya. Kalau megang mic kayak begini kayak mana sih megangnya? Enggak. Biasanya kan ada yang genggam, ada yang ketutup gini gitu kan. Nah, tips and trick nih Kak, karena kan ya namanya kan butuh masukan juga itu. Gimana sih Kak biar kita tuh kayak ada tuh yang mau diobrolin banyak gitu, karena kan host kan kayak pemacu juga kan, biar orang tuh biar berjalannya acara gitu. Nah, gimana Kak? Sebenarnya simple ya. Ketika lo menjadi seorang public speaker atau host, lo harus banyak belajar kan. Yang pertama itu lo banyak pengetahuan, biar lo nggak kosong dengan obrolan. Yang kedua itu lo harus menguasai materi apa yang mau diobrolin dengan narasumber lo. Yang otomatisnya lo harus tahu dulu nih narasumber lo siapa, dia tuh ngapain aja gitu kan, dan sebagainya. Dan yang ketiga tuh mulai obrolan dengan orang baru tuh biasanya dengan membuka obrolan, nanya kabar dia dulu biar kena emosionalnya. Itu penting sih, karena kalau gue baca ya buku teori Larry King kalau nggak salah. Larry King itu gue pernah beli bukunya tentang aduh lupa gue lupa deh, tapi tentang public speaking. Jadi siapa tadi gue bilang ya, Larry King ini salah satu orang yang banyak ditolak di Amerika, di BBC Radio, CNN dia ditolak. Tapi suatu saat dia daftar lagi di BBC Radio, terus orang station manager ini bilang, nih anak kok nyoba terus ya. Gue yakin ini nggak punya kemampuan, tapi si program director bilang kita coba aja dulu. Akhirnya si Larry King masuk ke BBC itu, rate-nya naik banget. Wow. Iya. Sampai akhirnya orang bingung, nih orang yang kita coba malah di program dia yang rame gitu. Jadi ketika dia menjadi seorang announcer atau public speaker, dia berpenampilan apa adanya, yang dia ucapkan apa yang dia lihat gitu. Dia orangnya jujur banget. Makanya tipsnya ketika lo menjadi seorang host, jadi public speaker, lo harus jujur dulu. Jujur dalam artian diri lo sendiri, jujur lo itu nervous atau enggak. Itu beneran, itu menjadi daya tarik ya. Karena si Larry King habis dari BBC dia ditarik di CNN. Di CNN itu dia talk show pertama kali dengan prajurit angkatan udara Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Jadi di acara program itu Larry King tuh bilang kayak gini sama audiensnya, saya nervous banget di acara ini, saya nggak tahu harus ngomong apa. Udahlah ya, saya akan tampil apa adanya. Orang-orang tuh pada ketawa gitu ngeliat penampilan Larry King yang kayak gitu. Itu padahal Larry King itu dia jujur dengan dirinya. Sangkanya orang dia tuh lagi bercanda. Orang tuh ketawa, jadi nambah aura positifnya si Larry King menerima gitu. Akhirnya dia bisa berhasil ngangkat program yang dia bawa talk show dengan si narasumber angkatan udara itu berhasil dia bilang. Dan yang paling rumitnya adalah ketika talk show. Karena si Larry King nggak mungkin membicarakan soal pengalaman dia Perang Dunia Kedua, karena kan itu kan kacau banget ya. Makanya si Larry King punya triknya, itu yang gue ambil juga akhirnya. Dia menanyakan kabar dia, keluarganya gimana, sampai dia mau ngomong dan satu emosional. Akhirnya pertanyaan apapun bakal dijawab dengan dia. Dibangun kenyamanannya. Kayak gue sekarang udah nyaman banget. Sama siapa? Sama siapa ya? Aduh, sama siapa nih? Ya kira-kira aja, ayo nyaman nggak? Sama gitu. Diva gimana Kak? Aduh, Diva juga nyaman sih. Nggak ada cookies-cookiesnya nih. Rubuh lu. Kayak gitu sih triksnya, lu banyak baca aja. Banyak baca aja kalau jadi orang. Makasih ya Kak. Sama-sama lo Dek. Jarak kita berapa tahun sih Kak? Lu 99, gue 2003. Wow, adek berarti 2003 alis gue. Kok keseluruhan kayaknya 90-an sih, kita nggak jauh kok. Nggak jauh lah. Makanya itu nggak usah manggil kakak, panggil aja Imam. Panggil sayang boleh? Nggak apa-apa.
Jangan. Jangan dong. Jangan. Untuk pengalaman kakak buat host ini gimana? Pengalaman host selama ini gimana nih? Pernah nggak kayak kejadian yang apa gitu yang berkesan atau gimana gitu? Menurut gua apa yang gua lakuin semuanya berkesan ya, nggak ada yang buruknya sih. Sekalipun itu buruk ya mungkin itu kesalahan dari diri gua sendiri. Atau yang pengalaman host tuh yang kayak di mana nih? Maksudnya kayak pengalaman host yang kayak tak terlupakan kayak seumpamanya kita kakak diundang di acara presiden, amin. Presiden kampus ya. Presiden negara nggak mau. Dapetnya puting maning itu lagi. Presma, presiden mahasiswa. Enggak sih kalau untuk kau sendiri kan gua 2014 juga masuk radio. 2015 tuh gua masuk TV lokal. Di situ gua bawain 2 program deh kalau nggak salah, kuliner sama explore Lampung. Namanya Indahnya Lampungku. Indah banget. Itu tagline itu. Ada di YouTube. Indahnya Lampungku. Terus TV mana lagi gua? TVRI gua pernah juga. Turi. Terus TV1 juga pernah kita. Kita pernah juga ya produksi. Cuman tuh cuma beberapa program aja sih. Cuman ya asik sih. Maksud gua kalau gua ngejalaninnya karena memang gua udah suka banget ya dengan dunia broadcasting. Akhirnya gua ngejalaninnya ya udah nikmatin. Kenapa kakak suka banget nih sama dunia broadcasting? Gue nggak tahu ya, awalnya itu gue memang kayak yang nyoba aja gitu, karena pertama kan gue suka public speaking, gue suka ngobrol, suka ngomong, udah gitu gawe di radio pula, jadi orang kan ngelihatnya kayak yang punya basic nih orang, sampai akhirnya udah kayak orang-orang TV, orang-orang event udah manggilnya gue aja gitu. Ya siapa sih yang nggak seneng kita ngoceh doang dibayar? Kayak di sini aja kan kita ngoceh-ngoceh dibayar nggak sih? Ya yuk dibayar nggak sih yuk? Kayak gitu. Dari tadi kan kayaknya banyak banget ya pengalamannya, kayak banyak banget kayak gemes. Cubit lah. Baru kali ini aku ketemu orang yang talentnya banyak banget nih. Nah dari sekian banyaknya itu kakak kan mencoba-coba kan semuanya. Nah kakak tuh dominannya di mana? Yang paling kakak suka banget? TLSPG. Kalau gue suka semua ya, gue ngejalaninnya tuh gini. Sebelum gue ngelakuin satu hal, gue selalu mikirin tentang diri gue sendiri. Yang gue lakuin ini nyaman atau enggak selalu gue pikirin. Jadi hal yang menurut gue ini nggak bakal nyaman gue lakuin, gak bakal pernah gue lakuin. Dan makanya sejauh ini gue semua itu adalah pengalaman yang menurut gue tuh best memories of my life. Wow. Apa lah artinya gue juga ngerti. Jadi semua pengalaman menurut gue indah sih apa yang udah gue jalanin. Pernah nggak sih kakak di hidup kakak ngerasa penyesalan? Apa ya? Nyesel gak ada ya, apa yang udah gue lakuin itulah resikonya sih sebenarnya. Udah resikonya, dan kalau dibilang nyesel berarti kan gue terpuruk ya dalam hal itu, dan gue nggak akan pernah bisa ngelakuin hal apapun lagi kan. Jadi yang udah aja kalau menurut gue. Iya, sebuah yang gagal yang udah gue lakuin ya udah jadi pengalaman gue. Kalau nextnya gue jangan lagi ngelakuin hal bodoh yang kayak gitu lagi gitu. Ya pertanyaannya adalah hal bodoh apa tuh yang gue lakuin? Mau dikasih tahu nggak? DO. Makanya gue gak mau kuliah lagi Oh gitu. Sama ya. Nah dari tadi kan Kak Imam menghibur semua yang ada di sini. Kayaknya tuh kayak vibes-nya tuh kayak happy terus gitu. Pernah nggak sih kakak di nggak Kak Imam pernah nggak sih kayak di titik terendahnya Kak Imam gitu, kayak sedih banget gitu? Titik terendah sih belum ya. Pasti ada lah momen dimana bakal ada titik terendah. Gue itu pasti ada, pasti suatu saat nanti, gue nggak tahu kapannya itu pasti enggak, ada. selama ini. Kalau selama ini gue masih tahapnya titik, cuman nggak rendah-rendah amat.
Pokoknya ada titiknya aja udah. Kayak yang paling sedih gitu, kenapa gitu? Punya pacar Kalau ya? kalau gue sih sampai lupa ya dengan diri gue sendiri gimana caranya untuk ngebagian diri sendiri. Karena mungkin orang udah beranggapan gue tuh kayak udah badutnya mereka. Paham kan lo? Paham. Kayak gue pengen cerita kesedihan nih, kita udah akrab nih, udah lama gitu kan. Ya anggaplah kita udah lama biar ngapa-ngapainnya enak gitu ya. Nah, maksud gue ngapa-ngapainnya ngobrol. Iya. Jadi kalau gue cerita kesedihan, cerita tentang ya apa yang gue rasain lah pada saat itu, orang nggak akan pernah percaya nanti. Karena Nggak. vibes-nya yang terlalu happy Iya, dan terlalu jadi- cheerful itu orang jadi nganggapnya kayak nggak mungkin gue ada di titik sesedih itu. Cuman ada beberapa teman-teman terdekat gue yang memang dia tahu kondisi gue lagi nggak baik tuh, dia tahu cara nghiburnya Imam tuh, dia tahu. Gimana? Kalau gue tuh biasanya kalau udah ada dalam posisi yang kayak gitu, gue ngindarin teman-teman terdekat gue ngindarin orang-orang, gue pengen butuh waktu aja untuk sendiri. Oh, dan mereka paham dan tidak mencari Iya, kakak. kalau gue ngilang tuh kalau teman-teman dekat pasti tahu. Ini anak lagi ada masalah, ini biarin aja dulu gitu. Oh, nggak ditanyain gitu, lo kenapa, Enggak, lo kenapa gitu. Nggak pernah. Jadi mereka paham aja. Karena capek tahu ketika lu berpura-pura itu kan capek ya. Iya. Jadi orang denial itu, ketika lu lagi sedih pengen ngutarin ke orang nggak diterima, itu rasanya gimana kan, tambah Oh, sedih, ada tisu nggak? nangis gini. Jadi kayak yang sedih juga gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang gue ngerasa kayak ketika gue ada masalah ataupun ingin baca sesuatu hal, gue tunggu momen yang pas aja. Kadang gue kayak kalau gue lagi ngerasa kayak yang titik, wah lagi kacau nih Imam, gue ngobrol aja dengan diri sendiri. Apa ya namanya itu, meditasi dengan diri sendiri, kayak nyetel YouTube aja suara hujan atau suara ombak itu sambil Healing terbaik merenung. lah ya. Iya gue tuh kayak gitu gue. Gitu. Kadang kalau mau tidur juga ngedengernya itu hujan gitu. suara hujan. Bukan Coba Ge. suara bledek. Bukan. Kalau nggak percaya coba deh nanti malam deh. Takut Kak malahan. Gue Iya. kan gue kalau malah malam hujan gitu ya. Malah nggak berani, takut. Lu Takutnya suara ombak mau? nggak berani gue nih kayak gitu Kak. Oh, Takut iya? ada mumun dulu kan, ada sih, ingat nggak film-film dulu? Anjing jauh banget dalam komun ya. Nasi. Nasi. Jadi kerja jadi tukang gali kubur. Semuanya nasib. Emang nasib. Itu jadi kejadiannya kalau hujan malam gitu ya, apalagi itu jadi kayak di jendela tuh takutnya kayak ada mumun Oh, terbang. iya. Kayak gitu kan jadi serem. Lu kalau untuk tidur biasanya ngedengerin apa? Nggak dengerin apa harus sunyi. Oh, lu sunyi. Kalau gue tuh biasanya ngedengerin kayak lagu-lagu post rock. Kalau post rock kan instrumental. Kayak ada band yang post rock tuh lagunya tentang meditasi diri kita ada. Kalau gue lebih suka yang kayak gitu, sambil apa yang udah gue lakuin hari ini, kemarin, besok harus gue ngapain, enak sambil mikir sambil. Kalau tidur dengerin sesuatu itu tak malah mikirnya nanti ada sesuatu yang nyanyi ikut nyanyi. Karena lu sendiri. Iya, karena Lu emang sendiri. akunya penakut orangnya kayak gitu. Gue pemberani sih. Wih. Gue berani gue. Suara kuntilanak ketawa depan gue juga ketawain balik sama. Wih, pernah nggak dapet pengalaman? Jangan sampai. Aku kira pernah. Ya gue. Tapi selama ini belum pernah ya. Jangan sampai. Gue takut juga orangnya. Oke, ya itulah jadi. Banyak Jadi cara lah. healing terbaiknya kakak tuh mendengarkan lagu dan kesendirian. Dia sendiri, gue kadang entahlah kemana, kadang bawa motor keliling aja Keliling sampai Bandar sore. Lampung Iya. ya? Kadang berhenti di tempat kopi, udah ngopi gitu sendiri, udah gitu pergi lagi. Oh, Di rumah udah tidur, nangis sendiri, udah kayaknya biasa gitu. biasa. Nangis pernah? Pernah nangis itu butuh loh. Kayak enggak, maksudnya kayak cowok itu kayak mengakui dia menangis itu kadang kan gengsi Iya. kan. Kamu Iya. pernah? Pernah. Sering. Sering. Kayak sekarang tuh gue pengen ngejadwalin malah kayak 2 bulan sekali tuh atau sebulan sekali gue harus nangis. Biar apa? Nangis tuh salah satu treatment terbaik untuk ngelepasin semua emosional dalam pikiran lo. Oh gitu. Berarti kalau maksudnya ini lagi nggak ada sebab tapi gue pengen nangis, itu gimana?
gimana caranya gue harus nangis kayak ngedengerin gue ngelihat kayak iklan Thailand. Oh itu ketawa ya, kayak iklan kayak iklan kayak bikin kayak ngeliat video-video sedih aja. Gimana caranya gue harus nangis pokoknya. Gue harus kayak gitu biar pikiran gue tuh biar rest lagi, refresh lagi. Refresh gitu ya. Karena kalau lu habisnya pasti lega deh. Oh iya emang lega banget kalau habis nangis. Sini. Betul pundak. Udah ada nyamuk sini, nyamuk. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih. Sekarang Kak Imam ini lagi fokus di mana dan mimpi terbesar Kak Imam selama ini itu apa? Kalau yang gue fokusin sih, gue pengen membesarkan majelis karaoke ini lagi karena gue pengen bentuk majelis karaoke ini bukan cuma untuk gue aja, tapi untuk teman-teman gue juga, biar bisa ikut join di majelis karaoke, biar bisa bareng-bareng nyari duitnya gitu. Karena dari dulu pun gue selalu buat konten, gue selalu ngelibatin teman-teman supaya bareng-bareng. Itu sih gue pengen ngebesarin nama majelis karaoke. Kalau untuk cita-cita terbesar gue dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan apa yang diinginkan disegerakan aja. Amin. Itu aja. Apa itu? Buka ketoprak di mana-mana. ada lah. Enggak ke situ, Mbak. Saya bohongan kalau ketoprak tuh. Itu mau ke bawah. Ya, nanti makan di itu lagi kita di Sabura itu ada ketoprak tuh. Ketoprak yang paling enak di mana, di Bandar Lampung? Di Enggal ada, di depan Enggal tuh enak. Ada Enggal. Depan Glail tuh ada. Udah pernah coba? Ayu asli mana Ayu? Lampung Timur. Lampung Timur. Oh, di sini ngekos. Enggak, tempat Om. Oh, kos aja. Enggak. Mau bayarin. Oh, jadi gaduh. Mau bayarin. Oke, terima kasih ya Kak Imam ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Imam untuk bincang-bincang tipisnya sore ini. Iya, makasih banyak. Tepuk tangannya. Sukses juga buat ngaso ya. Ya, Ini ngaso Marum apa Sony? Aduh, untuk ngaso ya. Iya. Sukses terus ya Kak ya untuk majelis karaoke-nya, Amin. untuk Kakak juga. Amin. Semoga cepat diberi jodoh. Enggak ya. Amin. Enggak. Tergantung lah itu. Oke. Nah, buat kalian yang mau ngubungin Kak Imam boleh ya di Instagramnya Kak Imam, yaitu Kak Imam _Dharma ya, untuk mengundang kakak. Jangan lupa follow IG-nya Diva Blog, Kopi dan Cerita. Asik. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeay. Ada loh. Gue minum lagi nih Diwa nih. Emang kopi terbaik nih. Kerasa banget Gi.